Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema yang berbagi tips cara merawat menanam aglonema dengan cara yang sangat mudah. Sebelum kita merawat aglonema, kita harus mengetahui beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama dan yang menjadi dasar untuk pertumbuhan aglonema itu yang jelas media tanam. Buatlah media tanam yang baik, yang bebas dari bakteri dan mengandung unsur hara yang cukup. Kemudian setelah media tanam kita buat dengan baik, ada lagi satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalaupun media tanam kita sudah baik, kalau cara menanam kita kurang tepat, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan si aglonema tersebut. Makanya banyak sering terjadi kawan-kawan mungkin mengganti media tanam yang tadinya yang diganti itu kelihatannya segar, kemudian dia mengganti media tanam kok ada banyak daun yang menguning. Itu artinya ketika menanam banyak akar-akar di bawah itu tidak terkena media tanam atau ada rongga. Jadi memang harus menanam aglonema itu harus betul-betul padat. Jadi semua akar diikat oleh media tanam. Oleh karena itu di sini saya ingin berbagi cara menanam yang selama ini saya lakukan. Mudah-mudahan nanti setelah teman-teman yang mungkin sebelumnya itu salah menanam, dengan melakukan cara yang seperti ini, kemudian nanti pertumbuhan aglonema teman-teman semua bisa bertumbuh lebih baik lagi atau semakin hari semakin subur. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Ketika media tanam sudah bagus, melakukan penanaman yang tepat, maka aglonema kita pun akan cepat bertumbuh. Sebelum melakukan penanaman, pastikan jangan menggunakan pot yang terlalu besar. Jadi sesuaikan di diameter akar dengan besar pot yang akan kita gunakan. Diusahakan dia jangan terlalu besar, tapi dia cukup press di dalam pot. Itu justru akan merangsang pertumbuhan aglonema akan lebih cepat. Pertumbuhan akar untuk aktif itu pun akan lebih cepat. Seperti itu. Untuk memilih pot itu terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanaman. Seperti yang ini, kita menggunakan pot yang ini. Kita lihat ukuran akar yang kita masukkan itu memang betul-betul pas masuk ke dalam potnya, tidak ada terlalu longgar. Kemudian pertama kali kita kasih dulu dia dasaran media tanam, baru kita tabur dengan pupuk dekastar. Untuk pupuk kita beri secukupnya. Untuk yang udah indukan itu jangan terlalu sedikit. Setelah kita beri osmokot, baru kita letakkan akar aglonema tepat di atas tadi media tanam yang sudah kita taburi dengan dekastar atau osmokot. Kemudian baru kita masukkan lagi media tanam. Kemudian karena aglonema yang kita tanam itu akarnya sudah banyak, kita bisa tepuk-tepuk di pinggir potnya atau di potnya supaya media tanam itu bisa masuk ke sela-sela akar. Nah, apabila tidak masuk ke sela-sela akar, itulah kadang-kadang dia berongga. Maka itu yang kadang-kadang mengakibatkan setelah mengganti media tanam malah kok banyak daun menguning. Jadi buat teman-teman lakukan seperti itu, ditepuk atau digoyang sedikit potnya supaya media tanam itu bisa masuk ke sela-sela akar.
Kemudian setelah itu kita tabur kembali dengan pupuk decaster atau osmokot. Kita lakukan ditabur secara keliling supaya ketika kita melakukan penyiraman, maka unsur-unsur di pupuk itu pun akan menyebar ke seluruh media tanam yang ada di bawah. Maka akar pun akan dapat menyerap unsur-unsur hara yang dibutuhkan di media tanam yang dibantu dengan pemupukan decaster tadi. Setelah kita taburkan dengan pupuk decaster, baru kita tanam kembali dengan media tanam. Kita padatkan sampai batas atas pot yang kita sesuaikan. Jadi usahakan ketika kita memasukkan media tanam itu memang betul-betul dia padat, jadi masuk ke semua sela-sela akar sehingga tidak ada akar yang berongga, karena hal tersebutlah yang menyebabkan sering terjadinya setelah kita mengganti media tanam adanya banyak lonyot atau kuning di daun aglonema. Setelah kita penuhkan lalu kita tekan, tetapi dia di pinggiran pot, jangan di tengah, karena kalau di tengah itu bisa mengakibatkan patah akar. Jadi tekan dia di bagian pinggir pot supaya media tanam itu lebih padat lagi. Setelah kita kira sudah padat, baru kita lakukan penyiraman. Adapun penyiraman seperti video-video sebelumnya, itu disiram dengan sebanyak mungkin sampai airnya mengocor dari bawah pot. Apalagi untuk media tanam baru, jangan terlalu melakukan penyiraman yang sedikit. Siram dia sampai sekocor mungkin, sampai media tanam semuanya merata basah oleh air siraman kita tadi. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara menanam yang selama ini saya lakukan, dan hasilnya selama ini semua pertumbuhan aglonema bisa besar, berdaun lebar, dan tumbuh subur. Jadi buat sahabat-sahabat semua mungkin yang selama ini memiliki keluhan setiap mengganti media tanam justru malah mengakibatkan aglonemanya itu kadang banyak daun yang menguning atau bahkan pertumbuhannya kurang baik, itu bisa diakibatkan oleh cara menanam yang kurang benar. Nah, setelah saya berikan tutorial atau tips berikut ini, mungkin kedepannya nanti sahabat-sahabat semua melakukan penanaman, mudah-mudahan aglonema yang teman-teman ganti media tanamnya akan tetap tumbuh subur dan bahkan lebih subur dari yang sebelumnya. Jadi begitulah teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tetap dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Kita sama-sama belajar untuk menanam dan merawat aglonema agar tetap tumbuh subur. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin mau menanam baru atau mengganti media tanam, silakan lakukan cara ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua atau teman-teman semua. Sampai jumpa di tips saya berikutnya. Bye.